Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yati Sumiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karanganyar, Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapat kesimpulan bahwa intisari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan adalah tuntunan, yakni menuntun segala kodrat yang terdapat dalam setiap peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Sebagai pendidik, kita harus mengenali karakteristik peserta didik kita agar kita mengetahui potensi apa yang dapat kita kembangkan dan maksimalkan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan itu tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, sebagai pendidik, kita harus menyelaraskan proses pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan tempat di mana siswa tinggal dan membekali keterampilan sesuai dengan perkembangan zamannya. Sebagai contoh, dalam kegiatan pembelajaran, guru menanamkan sikap gotong royong membersihkan lingkungan sekolah sebagai perwujudan dari nilai sosiokultural di lingkungan setempat. Pada saat ini, peserta didik cenderung lebih banyak bermain dengan gadget dibanding melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan guru untuk mengembangkan keterampilan teknologinya, yakni menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Google Form, aplikasi pengedit video, serta aplikasi lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, peserta didik yang tidak dapat menangkap materi dengan cepat, maka guru harus menggunakan media atau metode yang bervariasi yang dapat mengakomodasi setiap karakteristik siswa. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dalam pendidikan harus memerdekakan anak. Dalam hal ini berarti kita sebagai pendidik harus dapat memberikan kebebasan kepada para murid dalam menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakatnya. Terdapat 3 pertanyaan pemantik yang akan saya jawab pada tugas koneksi antar materi modul 1.1 sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya lebih mengutamakan ketuntasan materi dibandingkan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ketercapaian KKM sangat penting, sehingga saya lebih memastikan peserta didik untuk mencapai target sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik tidak terlibat secara aktif. Saya juga masih berorientasi kepada aspek nilai kognitif saja. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, sehingga saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sumber belajar dari mana saja, baik itu dari lingkungan, dari teman sejawat, dari internet, atau dari mana saja yang dapat membantu proses pembelajarannya. Kemudian saya juga melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada peserta didik. Saya lebih menghargai perbedaan karakteristik peserta didik dibanding dengan ketuntasan materi bahan ajar. Saya juga lebih mengembangkan setiap aspek yang dimiliki oleh peserta didik, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif dan aspek psikomotornya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun hal yang dapat saya terapkan di kelas yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas bersama-sama agar timbul kesadaran dalam diri peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang hati dan tanpa ada rasa paksaan dari guru. Selanjutnya, memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, serta memanfaatkan lingkungan, teknologi, dan sumber belajar lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran peserta didik. Demikian tugas koneksi antar materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih, salam guru penggerak untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.